warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam syaulillahi lahumul Fatihah. Sebelum kita mulai pelajaran, saya absen terlebih dahulu. Ahmad Andika, si Habul Mubarok, Ainun Fitria, Kicau dulu. Anita, Ayu Fitria, Ayu Setiawati, Bunga Citra Lestari, Fadil Muhammad Fakih, Farhan Aditya, Ibnu, Kaila, Melati, Yudir, Abdul Gilang, Yudir. Akbar, Muhammad Ilham Rifki, Satria Asyafin, Muhammad Adit, Muhammad Zakiyatul Ramadan, Nur Lailatul Mukafiro, Puspita Dunia Rahma, Rahma Agustina Eka, Riyad Ahmad Fahri, Sayyidina Salma Salsabila. Kita masuk ke materi. Yang pertama materi meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah. Yang pertama pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah yaitu mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan alam semesta dan tugas tertentu lainnya. Dan untuk menyebutkan dalil akli dan artinya tentang iman kepada malaikat Allah, untuk dalil aklinya ada di Quran surat An-Nisa ayat 136 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 98, Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Quran surat An-Nisa ayat 172, Quran surat Al-Baqarah ayat 17 dan lain-lain. Untuk dalil aklinya, yang pertama satu, menerapkan sifat malaikat seperti selalu menuruti segala perintah Allah dan lain-lain. Yang kedua, mempercayai bahwa malaikat itu ada karena dulu Al-Quran diciptakan Allah dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perkara malaikat Jibril. Jadi yang dimaksud dalil nakli dan dalil akli, ada yang tahu? Kalau dalil akli itu langsung dari Al-Quran, dari ayat Al-Quran. Tetapi kalau dalil akli itu pikiran, akal, dari akal seseorang. Jadi dari kata akli itu berasal dari akal, betul. Kalau nakli langsung ayat Allah Subhanahu wa taala. Terus untuk tugas-tugas para malaikat itu ada banyak, tetapi yang wajib kita ketahui ada 10 malaikat. Di antaranya malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israel, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Untuk yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan maju. Malaikat Mikail memberikan rezeki kepada makhluk Allah. Yang dimaksud makhluk Allah itu tidak hanya manusia, melainkan seperti hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Malaikat Israfil meniup sangkakala, malaikat Israel mencabut nyawa, malaikat Munkar menanyakan amal buruk dalam kubur, Nakir menanyakan amal baik, Rokib mencatat amal buruk manusia semasa ia hidup. Untuk malaikat Atid mencatat amal baik manusia sesama ia hidup. Malaikat Malik menjaga pintu neraka, malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Jadi di antara ribuan malaikat, bahkan jutaan malaikat, itu yang kita ketahui, yang wajib kita ketahui ada 10. Karena di rukun iman itu terdapat
harus mempercayai malaikat-malaikat Allah ya. Jadi 10 malaikat itu harus kita ketahui, wajib. Terus untuk menunjukkan contoh perilaku kita beriman kepada malaikat, yaitu pertama selalu mencari dan memohon hidayah serta bersyukur. Yang kedua selalu memohon kepada Allah atas segala perlindungan dari segala musibah. Yang ketiga berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Yang keempat selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan di alam kuburnya. Yang terakhir selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan atau urusan, baik ucapan maupun perbuatan. Sekarang saya mau nanya ke kalian. Mas Radit, di antara ribuan malaikat, bahkan jutaan malaikat, ada berapa malaikat yang wajib kita ketahui sebagai umat Islam? Di antaranya terus di antara ke-10 malaikat tersebut betul. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu. Untuk masih penuh malaikat Israfil sama. Malaikat Israfil bertugas untuk menyampaikan Israfil. Malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangkakala. Bertugas untuk meniup sangkakala. Ada 2 dalil, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Yang dimaksud dengan dalil nakli apa? Ya, betul. Dalil nakli adalah dalil yang langsung berasal dari ayat-ayat Al-Quran. Terus sebutkan salah satu contoh perilaku kita untuk beriman kepada malaikat. Ayo. Lalu mencari dan serta bersyukur. Salah satu contoh perilaku kita beriman kepada malaikat yaitu selalu mencari dan memohon hidayah serta bersyukur. Apa sih hidayah itu? Yang kedua selalu memohon kepada Allah atas segala perlindungan dari segala musibah. Itu adalah salah satu contoh perilaku kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Saya bertanya sudah, barangkali ada yang ditanyakan sebelum materi kita akhiri. Malaikat itu, pertanyaannya bagus. Malaikat itu terbuat dari cahaya, nur atau cahaya. Ya. Malaikat itu terbuat dari nur atau cahaya. Itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Orang mati. Terus. Orang meninggal terus mengeluarkan cahaya Ustaz. Rahman, saya tahu dulu. Ngerti kok. Gimana sih? Nama
orang cahaya itu. Wong cahaya bisa mati cakap. Oh iya, itu dorong. Orang meninggalkan motor itu sing semerap ya. Ono kalane wong iku wong sawah. Wong sawah mari brojol dipundhut kan bisa saged. Ono arek mulai tugas sekolah kesandung dipundhut kan saged. Ada cahaya turun. Motor, sing dimaksud nur cahaya yang dimaksud malaikat motor cahaya bukan cahaya yang tadi. Bukan cahaya yang matahari itu motor. Soalnya kan ngeten, kalau pernah guru pernah mengajar. Nek mau mati nih tempat contoh. Nah punten, ini kita boleh nih. Kemarin kan ada wong real sing napa bener ya? Itu niki bener mau salah. Cuman itu kalau di cara pakai akal itu nggak masuk. Bener dulu. Jadi wong mati katakan wong real, itu mati nggak sawah. Kemungkinan besar manusia kan terciptakan dari tanah. Ya, kemungkinan orang tersebut itu terbuatnya dari tanah yang diambil dari situ. Betul. Jadi meskipun wong itu dipenggal, ngerti dipenggal, dicegah. Pak, sekolah jalan sawah, tetap itu nang sawah, tetap itu nang sawah. Mungkin tetap diri do kuno. Jadi kemungkinan besar orang tersebut itu tercipta dari tanah tersebut. Atau tanah sendiri dijupur atau kuno, pangeran. Wong misalnya si A mati di pantai para kemungkinan besar wong tersebut itu diciptakan dari tanah yang ada di sana. Tapi kan berapa mana? Wow alam. Wong di orang di jam nyawanya kan tergantung yang di atas. Tergantung yang maha kuasa. Baik itu bang pas wae barbaran, bapak wae karena kan kita kan tidak ada yang tahu ya. Yang jelas kita sebagai manusia mempersiapkan akan terjadinya hal itu dengan cara kita berbuat baik sesama manusia, banyak-banyak beribadah, beramal soleh dan lain-lain. Betul. Itu saja untuk materi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.